Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan biqauli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Izzah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib tidak mengingatkan bagi pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan ini menjadi ciri khas. Kalau ada orang yang susah, sulit, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran, berarti ada kesombongan pada dirinya, dan berarti tandanya orang tersebut sedang dikuasai, digelayuti oleh syaitan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Saudaraku seiman, mari senantiasa sungguh-sungguh serius fokus minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukan karena pangkat, jabatan dan kedudukannya. Apalagi pangkat, jabatan dan kedudukan didapatkan dengan cara curang, dengan menipu, dengan zalim. Kemudian setelah menjadi pemimpin, pejabat aparat malah berkhianat, malah zalim, malah menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat, maka orang seperti ini kelak di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat berat dan pedih, kecuali sebelum mati dia bertobat.
Orang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya, tetapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, yang benar-benar beriman bertakwa itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digolongkan umat Rasulullah yang rabihun, umat Rasul yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang firman Allah yang satu ini, siapapun pasti meyakini, bahkan orang yang katanya kafir sekalipun, orang yang katanya anti Tuhan sekalipun, tetapi ketika kaitkan dengan ayat ini ditanya pasti yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Al-Imran 185. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Mau nggak mau, siap nggak siap, pasti akan mati. Dan kematian tidak peduli lagi sehat, lagi sakit. Karena itu jangan tertipu dengan yang namanya umur, karena kematian tidak harus tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan, karena mati tidak mengenal sakit ataupun sehat. Berapa banyak orang mati tanpa melalui sakit terdahulu. Kemudian kematian tidak mengenal apakah dia muda, apakah dia tua, apakah dia sehat atau sakit, ataukah dia tua ataukah anak-anak. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Maka di hari akhirat nanti akan disempurnakan dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maksudnya ketika orang itu melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan balasan kebaikan, yaitu surganya Allah. Tetapi kalau dia tidak beriman, kufur, ingkar, dan sampai matinya dia dalam kekafiran, maka dia akan mendapatkan azab Allah, yaitu neraka. Ternyata jamaah sekalian, di dunia ini tidak ada orang yang sukses yang sebenarnya menurut Allah. Kenapa? Ya, karena orang yang sukses yang sebenarnya sukses adalah siapa saja yang nanti di akhirat nanti dia dimasukkan ke dalam surganya Allah dan terbebas dari azab neraka. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kata-kata mati menurut Imam Ghazali artinya dekat. Maka bodohlah seseorang sudah jelas-jelas dipastikan akan mati, tapi tidak mempersiapkan diri dengan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sombonglah seseorang sudah dipastikan dia mati, tetapi dia berbangga diri, dia lupa diri jika apa yang diberikan itu adalah sebenarnya titipan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya ada 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Yang pertama adalah imanul haq, yaitu iman yang benar. Iman yang benar adalah seperti yang Allah nyatakan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, asyirku. Mana penjelasannya? Orang yang imannya benar adalah hidupnya betul-betul digunakan untuk ibadah, mengesahkan, mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Iman yang benar artinya adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar artinya adalah yaitu pemahamannya apa yang dia yakini dengan landasan sesuai dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, pun sesuai dengan pemahaman generasi awal para salafus salih, sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa?
keislaman kita, keimanan kita, pemahaman kita mesti kita kaitkan dengan 3 generasi awal, sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Karena 3 generasi inilah orang yang betul-betul jelas benar pemahamannya terhadap Islam, benar pengamalannya, dan benar dalam dakwah jihadnya, dalam ibadahnya. Maka beruntunglah kita, karena Rasul katakan khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, sahabat Nabi, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Maka ilmu yang benar artinya ilmu pemahaman kita, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah amalun sholih. Amalun sholih artinya semua aktivitas amalan ibadah yang kita lakukan betul-betul dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala, yaitu semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi ikrar kita dalam salat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu baik, tentunya terpenuhi 2 syarat menjadi amal saleh. 1, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian wajib ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti tuntunan Rasul. Jelas tegas Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasul, maka amalan tersebut tertolak. Sebaliknya, siapa yang dia menjalankan amalan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul, 2 jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita. Allah nyatakan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Jaminannya apa yang Allah berikan kepada kita? Kepada siapa saja yang ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasul, yang pertama yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maknanya, ingin dicintai Allah, beramallah, beribadah seperti ibadahnya Rasul. Maknanya, ingin diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, bekal yang terbaik itu adalah husnul khuluq, yaitu berakhlak mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya, kata Rasul, adalah yang paling baik akhlaknya. Dan bekal yang terbaik kelima adalah fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah. Rasul menegaskan, menjelaskan, aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan 2 faktor utama. Karena rahmat Allah jelas, itu apa? Dua faktor utama, takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Inilah bekal yang terbaik itu menghadap Allah. Semoga kita mendapatkannya, dan semoga kita menjadi umat Rasulullah mendapatkan kebaikan, keberkahan sahabat Rasulullah pun dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu annallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai
dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlama. Yuk beramal cerdas di waktu terbatas dengan ikhlas sampai tuntas. Dan yang kita harapkan akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.